Kalau soal sabar nggak sabar itu nggak kenal usia muda dengan tua, Ron, ya kan? Ya, yang tua pun bisa nggak sabar, ya kan? Tapi Iya. yang muda itu kan. Oke, kita jumpa lagi di episode terbaru Cakap-Cakap ya. Ya, episode terbaru. Ya, Episode ke-10 ya, Ron, ya? di episode 10 Oke. dimana kita punya tagline baru ya Bang ya. Ya itu cakap-cakapnya perbanyak cakap ya Bang. Perbanyak cakap, jangan baca, ya. Jangan baca. Ya. Masih bersama Bang Fal kita di sini. Kali ini kita akan bahas berita-berita politik yang terbaru ya Bang ya. Oke, siap, Ron. Kalau biasanya kita dengar transfer pemain bola, pemain basket, Ya. atau sports. Ini kita mau bahas transfer politik ya Bang ya. Politisi transfer ya. Iya, transfer politik yang lagi ngetren sebenarnya. Mendekati 2024. Makin banyak istilahnya riuh-riuh politisi-politisi dari berbagai partai yang mencari kesempatan ya Bang ya. Kesempatan yang lebih baik lah, Ron. Ya melihat apalagi legislatif ya Bang ya, ataupun nanti dia mau ke eksekutif. Ya. Mencari tempat rumah istilahnya yang bisa membuat mereka nyaman lah untuk tinggal gitu Bang ya. Tempat yang baru ya, rumah yang baru ya. Iya. Sebelumnya itu kita tahu transfer yang besar itu kemarin Bang ya, Ridwan Kamil ya Bang ya, yang bergabung ke Golkar. Ya, kejutan itu, Ron. Kejutan ya. Kali ini kita akan bahas transfer itu yang banyak itu dari politisi muda Bang. Apalagi pernah kita bahas yang PSI yang sempat bergejolak Bang ya. Ya. Kali ini kita akan bahas beberapa politisi mereka. Kalau memang politisi muda tapi di PSI bekas PSI itu mereka sudah senior ya Bang ya. Iya. Yang pindah klub ya. Iya betul. Ya itu pertama itu Rian Ernest Bang yang bergabung dengan Golkar. Iya. Di mana politisi Rian Ernest ini mengikuti Ridwan Kamil ya Bang ya. Ya ke Golkar. Nah kira-kira Bang apa yang dicari di Golkar ini Rian Ernest? Apakah sementara Ernest kan kita tahu Golkar ini rumahnya pengusaha Bang ya. Sementara Rian Ernest ini kita bilang politisi muda ya, bergerak di banyak bidang politik lah gitu Bang. Kalau saya lihatnya secara umum aja, Ron, artinya kedatangan politisi muda ke partai-partai yang sudah mapan itu, yang stabil itu, yang sudah besar, saya pikir itu bagian dari satu metamorfosis juga ya dalam pengalaman politik mereka kan. Artinya mereka kan berkembang ya Bang ya. Berkembang, artinya sudah cukuplah mungkin belajar di PSI gitu kan. Artinya mereka sudah pengen challenge yang baru lah, tantangan yang baru kan. Menambah relasi juga ya. Menambah relasi, menambah jaringan. Di Ernest melihat Golkar mungkin suatu rumah besar ya, yang untuk bisa menjadi tempat barunya berkreasi, kemudian mendapat pengetahuan politik yang lebih dalam. Karena sebenarnya kan mereka kan tumbuh kan dari PSI juga. Artinya kan di PSI bukan banyak orang yang tidak bisa untuk diajak untuk melakukan pertukaran pikiran secara politik. Tapi artinya kalau pindah ke rumah besar yang sudah mapan, banyak politisi-politisi matang di situ ya, otomatis ya pengetahuan si politisi juga akan bertambah. Kemudian semakin mendapat banyak juga ruang-ruang untuk bisa mencapai kepada tangga karir politik berikutnya. Saya pikir itu, Ron. Ya dalam artian kan gini Bang, kalau misalnya di PSI memang sudah berpolitik praktis ya Bang ya. Nah sementara kalau misalnya kita lihat juga dari Golkar ini kan kita tahu berpolitik ya salah satu partai terlama ya Bang ya. Istilahnya untuk berpolitik atau misalnya kita bilang berpraktis secara politik yang lebih dalam lagi, memang di Golkar salah satu partai yang bagus ya Bang ya, apalagi Rian Ernest yang sudah mempunyai nama gitu Bang ya. Di DKI dia sepak terjangnya melalui PSI juga sudah dikenal banyak orang gitu Bang ya. Di mana dia mengkritik gubernur DKI, lalu mensukseskan juga pemerintahan Jokowi bersama tim Jokowi, dia ikut juga gitu Bang ya. Saya pikir juga kalau misalnya di publik itu terlihat informasinya bahwa Rian Ernest itu mengikut Ridwan Kamil, ya bisa saja sebaliknya, Ron. Ridwan Kamil yang jadi magnet untuk menarik para politisi muda Golkar kan. Pada saat diresmikan memang dia bilang, Rian Ernest bilang Kang Emil itu salah satu inspirasinya. Ya, inspirasinya. Makanya bergabung ke Golkar. Kemudian Kang Emil sebagai inspirator yang menarik orang-orang yang terinspirasi dengan dia kan masuk ke Golkar kan. Artinya Golkar sekarang kan sudah menuju regenerasi politisi ya kan. Betul. Iya, artinya politisi yang sudah matang, yang sudah senior. Ya kayaknya sudah tahu diri untuk menempatkan diri di sisi mana mereka yang akan membesarkan Golkar. Kemudian untuk
di jalur-jalur yang sudah utama, yang di depan publik, di depan panggung, depan pentas, ya mungkin politisi muda dikasih kesempatan. Kang Emil nih ya salah satu magnet juga ya untuk menarik politisi muda itu, Ron. Salah satunya Ria Ernest sudah konkret kan bergabung ke Golkar gitu. Nah, bukan tidak mungkin nanti beberapa politisi lagi ikut juga ya Bang ya, terinfluence dari Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil, karena Ridwan Kamil sebagai inspirator di sini kan, ya pasti akan menarik orang-orang yang terinspirasi dengan dia kan. Nah itu kan hukum alam itu kan. Apa itu juga Bang dia tujuan dia ke Medan Bang, Ridwan Kamil ke Medan. Ya. Di mana Edi Rahmayadi kita tahu dia non partai Bang, tapi kita mungkin ya tahu lah. Atau yang lainnya yang bisa ditariknya di Medan ini, terinfluence anak-anak muda di sini untuk ikut Golkar atau Ridwan Kamil gitu Bang. Saya pikir itu salah satu kejelian Golkar juga ya Ron ya, ketika menarik Ridwan Kamil. Kemudian bukan hanya ke Medan aja saya pikir ya. Ya Medan basis kota salah satu basis pemilih yang terbesar di Sumatera lah ya. Artinya kalau kita lihat dari persentase tahun 2024 nanti jumlah pemilih kan itu kan hampir 60% itu kan pemilih muda, milenial ya kan. Betul. Artinya ketika Ridwan Kamil datang ke sini kan dia melihat bahwa ceruk pemilih muda di Sumatera Utara ini kan gede gitu ya, besar gitu ya. Jadi ya sudah ada agenda politik yang untuk mendatangkan Ridwan Kamil ya. Kemudian Ridwan Kamil ini kan salah satu teladan juga kan. Ya kalau dari anak-anak milenial kan sudah melihat karya-karya dia di Bandung, di Jawa Barat, di Instagram ya kan, soal bagaimana dia membangun kota Bandung dengan sebagai kota yang akomodatif untuk anak-anak muda. Ya kan, ada taman kreasi, ada macam-macam lah brandingan politik untuk pembangunan memang Ridwan Kamil diakui ya Bang ya, di Instagram nomor 1 ya dari toko-toko ya Bang. Apalagi bungkus atau covernya Ridwan Kamil juga milenial sekali kan. Dari dandanannya, kemudian cara berpikirnya ya, kemudian bisa nyambung ke anak-anak muda gitu kan. Saya lihat kemarin foto-fotonya dengan para milenial banyak tuh tersebar di medsos kan. Yang di Medan ya Bang ya. Yang di Medan medsos. Kemarin acaranya kita di sini cukup tertarik juga ya Bang ya, melihat antusias orang-orang ke acara kemarin. Setelah minggu lalunya Prabowo datang ke sini. Betul. Ridwan Kamil kali ini datang ke sini ya Bang ya. Kebetulan juga sekarang kan Golkar dipimpin oleh sosok muda kan. Yang betul-betul kayaknya mengharapkan nanti basis untuk pemilu tahun 2024 melihat sosok dia sebagai sebagai orang muda yang memimpin partai kan. Kemudian soal target politik ke depan ya ada juga lagi ya kan. Ya, target untuk pemilihan gubernur gitu kan. Ya. Nah terkait pemilihan gubernur sedikit Bang ya. Ini ada keterkaitan nggak Golkar ini datang semalam ini ke sini? Oh ya pastilah. Setelah Prabowo datang ke Sumut di sini apa ini Bang ininya kiranya tujuan mereka semua? Ya pastilah. Kalau Ridwan Kamil datang kan artinya kan dia sudah memberikan roh baru ya, memberikan roh baru, nafas baru, kemudian memberikan spirit baru untuk Golkar kan. Apalagi Golkar kan yang dipimpin sekarang oleh Pak Ije kan, orang yang sosok politisi yang mewakili politisi muda, kemudian energik. Itu kan yang diharapkan oleh para milenialis kan gitu kan. Artinya kalau misalnya pimpinannya itu bisa nyambung dengan mereka kan gitu kan. Artinya jarak usia juga tidak terlalu jauh gitu. Kita meninggalkan orang-orang politisi senior yang sudah terlalu jauh lah gapnya gitu kan. Artinya Golkar sudah bisa mewakili ini nih sebagai Golkar muda dan Golkar yang mewakili aspirasi anak-anak milenial. Saya pikir Ridwan Kamil cukup memberikan roh segar ini kedatangannya ke Medan, Bang. Berarti bisa saya bilang juga ini juga salah satu pencairan suasana politik di Medan ini ya Bang, di Sumatera Utara. Gimana kita tahu di sini juga transfer politik ya sangat kencang juga ya Bang ya. Ada beberapa nama ya Bang ya, seperti yang bekas gubernur Sumatera Utara itu Tengku Eri ya Bang ya. Iya, Tengku Eri juga santernya kan ke Perindo kan. Iya. Ya, untuk menarik suara. Dulu dia sempat di Nasdem ya Bang ya. Ya, Nasdem ya. Lalu ada Pak Ije yang sebelumnya dulu Hanura, sekarang Golkar ya Bang ya. Pak Ije dulu ya Golkar ya. Sekarang Golkar lah, dia memimpin Golkar gitu. Iya, memang lumayan kencang lah untuk disebut. Nah, kita balik lagi ke Bang ke transfer politik tadi Bang ya. Masih ke politisi muda Bang ya. Itu ada Michael Sianipar yang bergabung ke Perindo ya Bang. Ya memang di Sumut Tengku Eri yang diisukan juga untuk jadi Perindo. Nah ini Perindo ini Bang, kalau kita bilang diam-diam lumayan berkembang secara pesat ya Bang. Ya, pastinya Perindo ini kan punya target Ron. Tahun 2019 kemarin kan nggak lolos electoral threshold. Betul. Ya kan? Beberapa anggota
beberapa caleg mereka kan gagal masuk ke DPR karena mereka nggak bisa dapat PT itu kan, parliament threshold ya kan, sekitar 2% ya itu ya. 4%. 4% ya, artinya banyak suara-suara yang hilang gitu ya. Mungkin Pak Haritanu ini sekarang sebagai bosnya, lokomotifnya Perindo kan nggak mau terulang lagi tahun 2019 itu kan, banyak suara yang hilang kan gitu gara-gara PT 4% itu nggak tercapai. Ya dengan cara banyak hal lah ya dia sudah lakukan breakthrough ya. Salah satunya pergantian ketua umum kepada Jainul Mahdi kan, TGB yang dari bekas gubernur Nusa Tenggara Barat kan, Jainul Mahdi kan. Tuan Guru kan, artinya kan dari situ sudah terlihat dia mau pengen mencoba melakukan eksperimentasi politik lah ya. Artinya kalau sudah dilakukan seperti ini gagal ya kita lakukan lagi dengan metode yang baru. Artinya eksperimentasi politik yang dilakukan Perindo ini sekarang ya cukup besar. Artinya dari mulai pergantian ketua umum, menarik orang-orang atau caleg-caleg yang potensial ke Perindo untuk menaikkan elektabilitas, kemudian untuk mencapai kepada PT 4% itu. Gitu. Kalau saya juga melihatnya ini kematangan politik Perindo juga Bang. Ya pasti. Di mana persiapan mereka sudah jauh lebih siap sekarang. Bukan hanya di media yang kita tahu hanya untuk menggemborkan Mars Perindo ya Bang. Tapi perang politik di bawah ini di lapangan mereka udah lebih siap. Selain branding mereka benahin juga di dalamnya kan, strategi perang untuk menyiapkan semua perangkat untuk bertarung tahun 2024 ya. Selama ini mungkin mereka memang terlalu fokus kepada brandingan saja ya Bang. Branding. Ternyata branding nggak cukup ya. Ternyata branding itu nggak cukup. Politik itu memang seni lah ya Bang ya, kompleks dia di mana banyak memang yang harus diperbaiki atau diperkuat. Cuman kita memang momentumnya harus jelas juga ya Bang ya. Jadi kalau kita lihat kan ada varian-varian yang dilakukan oleh Perindo ini Ron. Seperti misalnya pergantian ketua umum ya kan, Tuan Guru kan. Tuan Guru ini kan orang yang sangat dekat dengan kalangan Islam kanan ya gitu kan. Betul. Artinya Perindo nggak alergi terhadap golongan Islam kanan gitu. Masuk kepada Michael Sianipar. Ini kelompok milenialis gitu kan, mereka akomodir juga. Akhirnya mereka punya juga ya Bang ya, untuk kelompok milenial yang istilahnya dikenal orang gitu Bang ya. Kalau jadi nanti Tengku Eri ini untuk mewakili, di Sumut ya Bang? Iya, Tengku Eri di Sumut mewakili kaum konservatif lah ya kita bilang ya, orang-orang ya termasuk orang Melayu yang bersimpati kepada Tengku Eri yang kemudian golongan-golongan senior ya kan. Pengalaman dia di Nasdem kan bisa dibawa ya Bang ya. Dimana Nasdem pun dulu awal-awal di Sumut kan belum tentu diterima secara baik ya Bang. Dimana kita tahu di Sumut ini ya PDIP, Golkar dan PKS kita bilang sama Demokrat gitu Bang. Apalagi sosok Tengku Eri ini popularitasnya masih tinggi Ron. Masih tinggi. Dikenal orang karena dia mantan gubernur kan. Jadi saya pikir variabel-variabel ini yang ingin dikawinkan oleh Perindo untuk mencapai PT 4% ini nanti. Saya pikir seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya Bang ada juga politisi muda itu dari PSI ya Bang ya. Itu sama Ramani ya Bang ya. Dan dia memilih untuk menjadi politisi tapi tidak ikut partai politik ya Bang. Independen ya Ron ya. Independen. Nah ini kalau di bola ini nggak bisa ya Bang ya. Karena harus pilih klubnya ya Bang ya. Jadi pemain belakang layar dia kayaknya. Tapi dia memilih non partai mungkin sementara gitu Bang ya. Nah politisi muda yang ini juga kita tahu dia kemarin sempat ikut deklarasi mendukung ketua PSSI ya Bang ya Pak Bang Erick Thohir Bang. Iya Erick Thohir ya. Nah ini gimana Bang menurut Abang politisi yang non partai, apakah masih bisa disebut politisi atau seperti kita aja Bang cakap-cakap aja mengamati, menganalisis? Saya pikir mereka belum berani untuk masuk ke dalam satu Ron ya, belum satu warna ya. Artinya mereka mau mencoba menjadi aventurir dulu lah, aventurir. Kalau aventurir ini untuk cukup menjanjikan untuk masa depan politik mereka ya mungkin itu yang mereka lakukan dulu untuk sementara. Karena mungkin ada juga keengganan dari Samara untuk masuk ke partai politik yang lain karena dia mungkin merasa besar di PSI, kemudian ketika dia masuk ke partai lain dia mungkin ya kita nggak tahu, menduga-duga saja dia mungkin merasa mengkhianati partai lamanya kan gitu kan. Tapi kalau misalnya dia sekarang jadi orang independen, jadi aventurir, kemudian membantu sosok, itu kan lebih elegan rasanya daripada dia harus pindah partai gitu ya kan. Berarti ini kan kita bisa bilang peras politik ini banyak dari PSI ya Bang ya. Di mana PSI sendiri baru berulang tahun yang ke-8, di mana kemarin mereka buat acara Bang ya, dan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Di mana di ulang tahun itu Bang PSI
diapit oleh ketua umumnya Giring sama ketua Dewan Pembina Grace Natali, Grace Bang. Natali, ya. Nah, keterkaitan dengan topik kita ini Bang, transfer politik, ada yang baru yang mungkin beberapa orang baru tahu itu Bang ya. Ternyata komika yang namanya Mongol itu yang kita tahu dengan Mongol Stress itu gabung ke PSI ya Bang. Dimana dia mengaku bakal ditugaskan pemenangan PSI juga di Manado khususnya. Di kampung halamannya. Ini gimana Bang? Tiba-tiba ada kita bilang entertainer lah gitu yang tiba-tiba gabung ke PSI. Sementara kita tahu entertainer itu biasanya kalau nggak PAN beberapa partai muslim ya Bang ya, atau paling itu PDI ya Bang ya. Ya saya pikir ya wajar aja mereka milih PSI karena ini partainya anak muda, ada anak milenialis kan. Ya Giring sendiri kan dari vokalis ya kan. Oh iya betul. Giring dari vokalis, kemudian tiba-tiba jadi ketum partai ya kan. Namun kalau Giring kan memang udah stop dia Bang. Istilahnya dari vokalis pun dia pensiun. Tapi artinya akarnya kan dari situ ya kan. Ya kemudian Mongol ya wajar juga karena dia kan dari orang entertainment juga datang. Karena rata-rata kan mereka kan akan dibawa selain untuk membawa roh baru di dalam PSI kan juga jadi vote getters. Iya. Vote getters mereka kan gede ya kan. Apalagi kayak Mongol kan sebagai komika kan dia punya banyak penggemar kan. Betul Bang. Kemarin itu yang viral ini kan mengenai ulang tahun ini kan transfer Mongol ini di mana dia stand up di depan presiden, di mana mencairkan suasana presiden yang kita tahu banyak beban gitu ya. Tertawa lepas lah kita bilang. Ya. Apalagi Mongol juga pernah ke istana juga ketemu sama Pak Presiden kan. Iya. Ini kan sesuatu yang fresh di politik gini betul, Bang. betul. Dimana kader partai itu bisa saling menghibur lah. Iya. Untuk saling mengisi gitu Bang. Dimana juga pada saat itu Bang suasana PSI pun lagi goyah ya Bang ya. Lagi tegang lah ya. Iya. Dimana Grace Natali juga sampai menyindir bahwa kader partai yang keluar itu tidak sabar untuk berproses. Nah ini juga yang dari transfer politik tadi kan beberapa yang pemuda gitu Bang. Mungkin Abang bisa analisis sedikit. Apakah ini kelemahan politisi muda Bang? Tidak sabar? Ya kalau soal sabar nggak sabar itu nggak kenal usia muda dengan tua Ron ya kan. Yang tua pun bisa nggak sabar ya kan. Tapi yang muda itu kan karena banyak kesempatan. Artinya dalam usia yang muda itu kan energik kan. Artinya adrenalin kita kan lebih menggebu-gebu daripada yang tua kan. Tapi kalau soal sabar nggak sabar itu ya semua tipe manusia juga bisa seperti itu kan. Ada yang tua nggak sabar, ada yang muda juga sabar, ada yang muda juga nggak sabar kan gitu kan. Artinya ya soal sabar nggak sabar ini kan soal karakter aja. Tapi kalau misalnya politisi muda itu dibilang nggak sabar, saya pikir ya karena memang kesempatan kepada mereka gede di depan mata kan, besar di depan mata kan. Artinya mereka juga menghitung usia kan, ya menghitung usia ya banyak kesempatan. Ketika masih sudah tua kan kesempatan itu kan banyak tertutup, sedikit ya kan? Bang, sedikit. Nah, tapi kalau udah muda kan banyak ini, kayak Michael Shanliver kan pasti banyak lah godaan-godaan dari partai-partai lain. Apalagi dia sudah banyak pengalaman, kemudian latar belakang sekolahnya kan sekolah politik. Betul. Jadi bisa dimanfaatkan oleh partai lain untuk membesarkan baik secara teori maupun secara praksis kan itu. Jadi maksud saya juga karena saya bilang tadi tidak sabar itu karena memang seperti Abang bilang tadi ya, karena banyak kesempatan. Nah, banyak kesempatan Ron ya. Nah ini juga yang jadi tapi juga jadi kelemahan dia udah mencapai popularitasnya. Tapi di popularitas ini dia tidak mendapatkan apalah kita bilang. Jadi politik itu ya mendapatkan kue lah Bang ya. Iya. Jadi mereka mencari kue-kue lain mungkin ya Bang. Mungkin Grace Natali bicara dalam perspektif jabatan kekuasaan. Tapi orang yang pindah itu kan bicara dalam perspektif pengalaman, karir ke depan, jaringan kan bisa aja. Jadi mungkin berbeda perspektif. Saya pikir soal pindah itu partai dalam usia yang muda ya wajar-wajar aja lah. Sama lah kayak pemain sepak bola ya kan. Ya lagi gemilang-gemilangnya di sini dapat tawaran di sana ya kapan lagi kesempatan untuk pindah klub yang lebih besar kemudian dapat transfer yang besar transfer yang tinggi kan gitu kan ya. Mungkin kesimpulannya mungkin dari politisi biarpun muda ataupun tua ya di transfer politik ini ya Bang. Memang mereka itu mencari kestabilan ya Bang ya, kenyamanan. Stabil, ya. Dan istilahnya mencari rumah juga. Artinya nanti kalau misalnya mereka sudah menemukan itu ya barulah titik kestabilan tadi tercapai. Mereka bakal nyaman dan ya di partai-partai tersebut peluangnya sudah terbuka ya Bang ya. Relasi sudah terjaga dan
komunikasi juga ke berbagai jaringan sudah cair ya bang. Ya udah cair, jadi berkarirnya pun sudah mapan Ron. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita cakap-cakapkan di episode ini ya bang ya. Ya betul. Mungkin di episode lainnya nanti boleh ditonton juga ya bang ya, dimana sudah semakin banyak ya bang yang nonton ataupun yang komentar ya bang ya. Ya mungkin ditonton untuk penontonnya untuk dicakap-cakap ini ya. Jangan banyak cakap ya bang ya. Jangan banyak cakap. Ya oke. Banyak cakap jangan banyak baca. Oke.